Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya apa? Kenapa kita ini dimulai dengan ada hal-hal yang kayak like a joke ya, ataupun suatu guyonan yang terus dipelihara ya dalam negara ini. Oke lah ya, siapapun itu sekarang kita ngomongin temanya tetap ijazah fake ya, entah yang dimiliki oleh mantan presiden ya, ataupun mantan gubernur, mantan wali kota, ataupun strata dari kualitas satu hal dokumen hasil dari penyelesaian suatu studi ya. Yang mana kenapa namanya strata? Karena mau disamakan-samakan ya. Ini masalah wakil presiden. Ngeri kan? Ngeri banget tuh. Jadi apa yang makin berseteru ini yang kita hebatnya itu ya. Kalau Bapak Dr. Roy Suryo CS ya, Dr. Rismon, Dr. Tifa seperti itu. DKK ya dan kawan-kawan. Mereka memang apa terus bergerilya seperti itu ya. Kesana kemari mencari fakta dan bukti. ini hebat loh. Jadi apa di mana mereka itu memang sudah fashionnya untuk bagaimana apa yang mereka yakini terkait katanya untuk penelitian gitu ya. Mungkin rasa keyakinan mereka terkait dengan penelitian itu mungkin ada suatu hal suplemen ya, tambahan ya. Supaya hasil penelitian ini lebih konkret dan sorry to say ya, memang ini terlepas apapun tujuannya pasti ini menjatuhkan seseorang. Tapi tanpa disadari juga mereka akan menjatuhkan banyak orang atau bahkan sekelompok orang gitu ya. Contoh, kalau mantan presiden itu dinyatakan ini memang fake, dia punya ijazah seperti itu ya. Sorry to say akan berdampak kepada siapa? Berdampak kepada parpol yang sudah mengusungnya jadi wali kota, gubernur, presiden 2 kali. Kebayang nggak tuh? Jadi bukan beliau yang akan tersandung seperti itu ya. Tapi hebatnya di negara ini, di mana hal seperti ini yang sesederhana ini dipelihara memang menjadi tontonan, bisa dikatakan ranahnya politik ya, makanya kita masuk ke dalam channel Bang One ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, ataupun di share juga. Thanks for all semua netizen yang sudah join ya. So balik lagi ya. Jadi dan pihak KPU pun ini akan tergeret seperti itu. Mereka terlepas sekarang ya lagi trennya di apa gaung-gaungkannya terus oleh Dr. Roy Suryo ini dapat evidence baru, dapat fakta baru. Come on. Kata Sylvester gitu ya. Bahwasanya evidence baru ini kalau sudah berani KPU menyatakan memberikan, ya ini kan data juga bukan data yang sembarangan ya. Legalitas seseorang dalam sisi pengakuan pendidikannya seperti itu yang sudah digunakan untuk mencalonkan ke KPU untuk menjadi wali kota, gubernur, bahkan presiden. Dengan kata lain, tidak mungkin apapun itu kekurangan dan kelebihan, tapi verifikasi dan validasi ini pasti sudah. Jadi kita mau menekankan untuk Dr. Roy Suryo CS seperti itu ya. Tolonglah hati-hati melangkahnya seperti itu. Kalian orang-orang hebat seperti itu. Jangan sampai anak bangsa juga banyak akan meniru dengan gelar akademik yang demikian tingginya seperti itu ya. Jadi kalau kita itu dari SD dari PAUD mungkin ya, SD, SMP, SMA, ataupun kita ngambil apa D3 ya, ataupun juga S1, ataupun juga S2, ataupun juga sampai dengan doktoral ya. Kalau misalkan profesor itu kan apa pengakuan guru besar gitu ya, SK menteri gitu ya. Tapi ketika sudah melampaui semuanya ini tentunya lebih elegan dalam sisi
Ya apapun itulah ya, memang ini karakter orang masing-masing. Contohnya kayak Bapak Roy Suryo ini kalau misalkan podcast ataupun menggebu-gebu ya, sangat menggebu, dan bahasa juga ada apa ya ataupun mentertawa ya, kalau bahasa kita mungkin cengenges kayak gitu ya. Tapi ini memang mungkin dalam sisi trik untuk lawan bicara itu seperti apa untuk membiaskan konsentrasi seperti itu ya. Ini bisa kita ambil apa teknik komunikasi mereka seperti itu. Tapi sorry to say, balik lagi, yang digaung-gaungkan sebagai evidence baru hasil salinan ijazah ya dari KPU ini. Kalau KPU sudah berani mengeluarkan, tentunya KPU tidak konyol. Gak perlu mau menguji sendiri. Gak konyol mereka. Mereka institusi negara. Mereka penyelenggara pemilihan umum. Gak konyol mereka. Tolonglah berpikir juga yang realistis. Seperti itu. Sehingga kita dapat tontonan juga yang ya mendidik ya. Seperti itu. Tidak hal-hal yang sifatnya komunikasi frontal seperti itu. Yang tujuannya no viral no justice seperti itu ya. Tapi sorry to say, kita tidak ada di ranahnya yang punya ijazah, terlepas ini asli atau palsu, ataupun juga kita berada di bagian Bapak Roy Suryo CS seperti itu ya. Tapi yang lebih menariknya lagi, pendukung mantan presiden ataupun juga wakil presiden saat ini ya, mereka masang badan banget loh. Itu yang kita lihat ya, tidak ada makan siang gratis toh. Maksudnya tuh no lunch free gitu, nothing gitu ya. Pasti ada something lah. Kita tahu juga gak ada orang yang, kecuali kita misalkan memperjuangkan nama Rasulullah SAW seperti itu ya. Ya nama beliau misalkan diacak-acak di sembarangi ya, semua umat Islam khususnya pasti bereaksi seperti itu ya. Tapi ini mantan pejabat ya, ataupun juga yang sekarang ada menjabat anaknya wakil presiden. Sebegitu relanya mereka tuh memasang badan, melaporkan Roy Suryo CS tim ini supaya cepat diproses, cepat ditangkap, supaya tidak banyak speak up mungkin seperti itu. Waduh, kita salut tuh pergerakan mereka sebagai relawan apapun itu namanya ya, pendukung mantan presiden ini ataupun juga wakil presiden. Kita terus terang belum sampai ilmunya ya, sampai sebegitu gitu banget lah pokoknya. Jadi ya kita lihat saja, tapi kita yakinkan, kita juga pernah buat konten 2025 ini ya, bahwasanya it's the end case ya. Kasus untuk mengenai ijazah ini gak ada lagi. Kita fokus nanti ke apa? Makan bergizi gratis. Program yang the best ya presiden saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.